Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam sesi Pualam untuk kita kembali belajar firman Tuhan. Kita disapa oleh firman Tuhan untuk kemudian kita merenungkannya, dan dengan pertolongan Tuhan kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman yang kita renungkan. Mari sebelum itu kita berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada saat ini. Engkau mau menyapa kami melalui firman-Mu, sehingga dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus kami boleh mengerti dan memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sungguh Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu juga kami diberikan kekuatan untuk boleh menjalankan dan melaksanakan firman-Mu dalam hidup keseharian kami. Roh Kudus Tuhan juga saat ini mau menolong kami, membuka pikiran hati kami, untuk kami dapat mengerti dan mengenal Tuhan, memahami rencana dan kehendak-Mu. Inilah doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian dari firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terambil dari Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 14 dan 15. Efesus pasal 4 ayat 14-15 yang mengatakan demikian. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin sebagian besar dari kita pernah main layangan, khususnya laki-laki ya. Dan tentu yang perempuan juga tahu apa layang-layang. Nah, layang-layang itu adalah permainan yang digemari oleh anak-anak maupun oleh orang tua. Ya, kalau di luar negeri, kalau ada pertandingan, di sini juga ada, di Indonesia, di Bali waktu itu pernah saya dengar beritanya, yang suka main layang-layang tuh, atau yang bertanding layang-layang adalah orang dewasa. Mereka membuat layang-layang sendiri dengan rupa-rupa macam bentuknya dan sangat menarik, kemudian dilombakan. Nah, kelihatannya permainan layang-layang memang sangat sederhana. Tetapi permainan ini ternyata sangat-sangat membutuhkan keterampilan kita, nggak sembarangan. Dulu ketika saya masih remaja ya, kalau mau main layangan kita bikin sendiri tuh ya, kita cari bambu, kita meraut bambunya, lalu kita ikat dengan benang, kita cari kertasnya yang tipis ya, lalu kemudian kita buat layangan sendiri. Dan kadang-kadang benangnya juga kita cari yang kuat ya. Saya lupa ingat tuh waktu itu pakai benang nomor berapa ya, nomor 8 apa nomor 10, saya nggak tahu, lupa lagi tuh. Lalu kemudian kita gelas ya, gelas artinya kita kasih lepasan untuk nanti kita adu layangan. Cukup menarik ya, jadi teringat masa lalu itu. Nah, permainan yang kelihatan sederhana sekali lagi seringkali juga bisa mendatangkan keuntungan ya bagi penggemarnya. Nah, ada sebuah festival layangan yang berlangsung 2 hari kalau saya itu waktu itu saya dengar beritanya di Singapura. Nah, kemudian di situ ada seorang dari Amerika yang mendapatkan hadiah pertama yang cukup besar karena layangannya termasuk yang baik, yang terbaik ya.
baik dari segi bentuknya gitu. Nah, festival layangan ini juga seringkali diikuti oleh berbagai bangsa tentunya, dan masing-masing mengeluarkan bentuk-bentuk dari kebudayaan negaranya ya. Dan kalau kita suka lihat di televisi, indah sekali ya, bentuk-bentuknya, dan mereka menunjukkan keahliannya ya untuk menaikkan layangan. Ada yang dipersiapkan begitu rupa, panjang, buntutnya panjang, lalu orang yang mengangkatnya juga banyak gitu. Semua ikut terlibat untuk menaikkan layang-layang ini. Permainan layang-layang itu sebetulnya sudah ada cukup lama ya, bahwa ahli-ahli sejarah mengatakan bahwa layang-layang itu diciptakan antara tahun 400-300 sebelum Masehi. Bayangkan coba ya, itu di sebuah kota di Yunani ya, diciptakanlah layang-layang. Tapi kemudian orang Tiongkok, orang Cina mengklaim bahwa dalam peperangan seorang jenderal mereka yang namanya Han Xin telah membuat layangan untuk perang ya, untuk berperang. Itu juga terjadi tahun 26 sebelum Masehi. Jadi mereka mengatakan bahwa mereka sudah menggunakan layangan. Nah, bagi kita barangkali yang hobi main layangan, tentu kita juga bisa merasakan asiknya kalau main layangan ya. Saya ingat kalau layangan sudah kita naikkan, kadang-kadang yang wanita, adik-adik saya atau siapapun mau tahu cara pegangnya gimana gitu ya. Atau kadang-kadang yang wanita dulu masih kecil-kecil hanya disuruh pegang gulungannya gitu ya, pegang gulungan benangnya. Lalu yang laki-laki yang main, yang ngadu layangan lah. Ada kesenangan sendiri ya. Dan kalau kita melihat begitu banyak layangan di langit gitu, wah indah sekali. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau merenungkan layangan ini, maka ada satu hal yang sangat penting sehingga layangan itu dapat kita nikmati, dapat kita lihat keindahannya. Yaitu apa? Benangnya. Benang yang menghubungkan layangan dengan kita yang memegangnya. Itu adalah yang terpenting. Berkat benang, maka si pemiliknya dapat mengendalikan layangan itu dari bawah. Tanpa benang, tidak mungkin. Ia tidak akan lepas dari pandangan mata kalau benangnya masih kita pegang. Tapi kalau kemudian layangan itu hilang atau lepas dari pandangan kita, maka kita tarik bagaimanapun benangnya, paling-paling nyangkut, karena mungkin layangannya sudah entah tersangkut di pohon atau entah di mana ya. Jadi tetap yang paling penting adalah benang itu. Kalau tiba-tiba ada angin besar atau turun hujan, maka cepat-cepat kita tarik ya, agar supaya layangan kita tidak rusak. Kalau sampaikan putus benangnya, ya sudah ya, entah kemana layangan kita itu ya, hilang entah kemana, sudah terombang-ambing oleh angin, sudah lepas, dan kita paling-paling hanya bisa bersedih dan menyesal. Nah, sekali lagi, apabila layangan itu putus hubungannya dari tangan si pemilik, maka nasib layang-layang itu hilang sudah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga hidup kita. Kalau kita tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan, maka kebebasan kita di dunia ini akan tetap terpelihara dengan baik.
Memang kita diberikan kebebasan oleh Tuhan. Kita bisa melakukan apa saja di dunia ini sekehendak diri kita. Tapi ingat, jangan sampai hubungan kita terputus dengan Tuhan. Karena Tuhan senantiasa mengawasi setiap langkah kita, setiap tindakan kita. Oleh karena itu, Ia akan menjaga kita dari malapetaka. Bahkan Ia akan melepaskan kita dari segala kejahatan, dari segala aniaya. Kalau kita tetap berada di dalam pengawasan Tuhan melalui benang tadi. Jadi jangan sampai benang kita terputus dari Tuhan. Karena kalau hubungan kita sudah putus dari Tuhan, maka sungguh disayangkan kondisi kita. Kita tidak lebih baik dari layang-layang yang putus tadi, bukan? Dia akan terombang-ambing kian kemari tanpa tujuan yang jelas. Mungkin dia akan hilang entah kemana. Mungkin dia akan jatuh terkoyak, hancur. Itulah kalau kita lepas hubungan kita, terputus hubungan kita dengan Tuhan. Nah, untuk itu kita merenungkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan tadi di dalam Efesus 4. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya, dunia itu begitu kejam. Pengajaran-pengajaran dunia sungguh menakutkan dan menyesatkan. Selama kita masih terikat kepemilikan kita dengan Tuhan, maka kita tidak perlu khawatir. Tapi kalau kita terlepas, itu yang kita takutkan. Pertanyaannya sekarang, apakah masih ada tali penghubung kita dengan Tuhan? Jikalau saat ini kita sedang bingung, jikalau saat ini kita sedang ragu, kita mudah terombang-ambing ke sana kemari tanpa tujuan yang jelas, mari kita renungkan bagaimana dengan benang penghubung kita dengan Tuhan. Pelihara itu jangan sampai terputus, agar supaya hidup kita dapat memberikan keindahan, karena tali penghubung benang itu masih ada di tangan Sang Pemilik. Sehingga kita boleh bergembira, kita boleh bergerak ke sana kemari, menunjukkan keindahan kita. Karena benang itu ada di tangan Sang Pemilik. Sang Pemilik yang mengatur hidup kita. Sang Pemilik yang menjaga agar supaya kita dapat tetap terbang melayang, memberikan keindahan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pelihara penghubung itu, pelihara benang kasih itu dengan Tuhan, maka kita tidak kecewa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.